Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dipesankan oleh Sayyidina Az-Zarnuji bahwa niat mencari ilmu itu yang paling utama adalah satu, libtigha'i mardatillah, mencari keridhaan Allah. Ini Pak, tanya ke diri kita masing-masing, niat tadi ada nggak tuh? Ketika anak kita menyekolahkan anak kita, atau memondokkan anak kita, menguliahkan anak kita, ada nggak niat, ya Allah, bismillah, saya sekolahkan anak saya, niat mencari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi tidak ada yang menyebut itu soalnya, ya. Padahal itu adalah niat yang paling penting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yasha' wa min 'ainin la tadma'. Amma ba'd. Hadirin sidang salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur lagi dan lagi, terus dan terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha agung, Zat yang maha kuasa, Zat dengan kekuasaannya terus dan akan terus melimpahkan nikmat kepada kita semua. Dan alhamdulillah atas karunia nikmatnya, pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk kembali menemuinya, berdialog dengannya dalam bentuk sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita ini adalah orang-orang yang terpilih. Selain Allah karuniakan kesehatan kepada kita, Allah juga gerakkan kita untuk bisa datang ke rumahnya. Banyak orang-orang yang sehat tapi tidak bisa datang ke rumahnya, tidak bisa datang ke masjidnya, tidak bisa datang untuk menunaikan sholat berjamaah, sholat subuh. Banyak yang punya kendaraan tapi kendaraannya tidak diarahkan ke masjid. Banyak yang kakinya sehat tapi tidak bisa jalan ke masjid walaupun dekat. Tapi alhamdulillah, berkat taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kita digerakkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk datang ke tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan sholat subuh berjamaah. Ini adalah nikmat yang luar biasa, Pak. Nikmat yang paling besar itu adalah ketika Allah masih memilih kita untuk memenuhi panggilannya. Itu nikmat yang paling besar. Bayangkan ketika nikmat itu dicabut, maka kita akan menjadi orang yang paling rugi. Orang yang tidak tergerak ketika dengar suara azan berkumandang, orang tidak tergerak ketika iqamat dilantunkan, orang tidak tergerak untuk menunaikan ibadah, maka itu adalah serugi-ruginya manusia. Oleh karena itu, Masya Allah, inilah hal yang paling kita syukuri ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menunaikan kewajiban, memenuhi panggilan Allah untuk menghadapnya dalam rangka menunaikan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita semua selaku pengikutnya. Semoga nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu. Insya Allah ini wajah-wajah calon ahli surga ini, ceria-ceria gitu ya. Memang beda Pak. Kalau orang yang suka sholat subuh itu beda, orang yang suka bangun pagi itu beda, auranya beda Pak. Segar ya kan, penuh optimisme gitu. Walaupun saya tahu punya masalah masing-masing. Ada yang utangnya belum beres ya, mudah-mudahan Allah lunaskan segera. Ada mungkin yang keluarganya sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan segera. Mudah-mudahan apapun yang menjadi hajat Bapak Ibu sekalian melalui berjamaah sholat subuh di hari ini, mudah-mudahan Allah semuanya tunaikan, Allah semuanya selesaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya orang baru ya, mungkin baru ngelihat pagi hari ini saya bersyukur. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Haidir, saya ini kawan lamanya Pak. Sudah 20 tahunan tidak ketemu, teman kecil. Jadi ayahnya Ustadz Haidir ini adalah guru saya. Guru saya ketika belajar membaca Al-Quran. Kalau sekarang banyak metode membaca Al-Quran. Ada metode Iqra, ada metode Ummi, ada metode macam-macam, banyak sekali. Kalau dulu hanya satu metode Pak, namanya metode Baghdadi. Dulu ada Al-Qur'annya tipis sekali. Kalau sekarang Iqra itu belajarnya A, Ba gitu kan, Ta dan seterusnya. Kalau dulu kan Alif, Ba, Ta, Jim, Ha, Kho dan seterusnya. Mungkin bapak-bapak yang seangkatan saya atau lebih sepuh lagi mungkin mengalaminya. Nah dulu saya belajarnya dengan almarhum ayahnya Ustadz Haidir. Walaupun sebenarnya ayah saya sendiri membuka pengajian di rumah saya tuh membuka pengajian anak-anak. Jadi memang ayah saya dan ayahnya Ustadz Haidir itu bersahabat sejak lama. Jadi ketika saya belajar mengaji, saya nggak tahu kenapa saya malah dititipkan kepada ayahnya Ustadz Haidir, bukan diajarin sama ayah saya sendiri. Rupanya mungkin tujuannya adalah supaya saya lebih nurut, supaya saya lebih manut. Kayaknya sesuatu yang biasa. Kalau anak itu diajarin sama orang tuanya itu lebih suka nyantai-nyantai ya,
lebih suka banyak manjanya begitu ya. Jadi saya diminta untuk belajar langsung ke ayahnya Ustadz Khaidir. Dan alhamdulillah berkat bimbingan beliau saya diberikan dan mendapatkan ilmu yang sampai hari ini terus saya rasakan sangat bermanfaat. Mudah-mudahan beliau diberikan ampunan oleh Allah, diberikan rahmat di dalam alam kuburnya, serta dijadikan alam kuburnya menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, saya kebetulan juga di Kuningan. Saya asli Kuningan sama dengan Ustadz Khaidir. Alhamdulillah saat ini mengasuh pondok pesantren. Nama pondok pesantrennya adalah Pondok Pesantren Al-Ghofar. Letaknya di Desa Cikaso, Kecamatan Karamat Mulia, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Alhamdulillah santrinya hari ini sudah berjumlah kurang lebih 500 orang yang berasal dari berbagai daerah, dari mulai Sumatera, Kalimantan, Jawa, Maluku sampai Papua. Alhamdulillah berkumpul di pondok kami, di Pondok Pesantren Al-Ghofar. Nah, ketika Ustadz Khaidir menawarkan saya untuk, Ustadz, kira-kira ngisi apa ya di masjid kami, di Masjid Al-Barkah, ya saya tidak menawarkan diri. Saya hanya balik bertanya, ya kira-kira apa yang bisa saya sumbangkan, yang saya bisa kontribusikan dalam rangka pengajian Sabtuan ini. Akhirnya beliau mengatakan, ya sudah, kalau begitu bagaimana kalau mulai mengkaji kitab Ta'limul Muta'allim. Saya yakin Bapak Ibu sudah mendengar nama kitab itu, dan karena saking pentingnya kitab tersebut, dan setiap hari saya bergelut dengan kehidupan santri, di mana di pesantren kami juga diajarkan kitab Ta'limul Muta'allim, maka saya menyanggupi. Bismillah, insya Allah, saya bilang. Kenapa saya sanggupi? Karena ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana pengarang kitab ini, hari ini kita pembukaan dulu. Kita belum langsung ke pengajian, kita pembukaan dulu, perkenalan dulu. Kitab Ta'limul Muta'allim ini apa sih isinya? Karena kalau tidak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Jadi insya Allah hari ini kita perkenalan dulu, belum masuk ke inti dari kajian. Kitab Ta'limul Muta'allim ini dikarang oleh seorang ulama besar yang bernama Burhanuddin Az-Zurjani. Beliau adalah seorang ulama besar yang hidup pada abad 6 Hijriah. Jadi sudah cukup lama beliau ini. Akan tetapi Pak Ibu, karya beliau yang disebut dengan kitab Ta'limul Muta'allim ini sampai hari ini menjadi kitab yang menjadi rujukan di berbagai pesantren di Indonesia, bahkan banyak juga lembaga pendidikan di seluruh dunia masih mempelajari kitab beliau ini. Kenapa? Kenapa kitab yang ditulis sudah ratusan abad yang lalu masih relevan dikaji untuk hari ini? Di pesantren-pesantren masih terus dikaji. Ternyata jawabannya adalah bahwa kitab Ta'limul Muta'allim ini adalah kitab yang terus memiliki relevansi, memiliki kecocokan dengan kondisi-kondisi bahkan sampai yang kita hadapi hari ini. Bapak Ibu sekalian, kitab Ta'limul Muta'allim ini isinya adalah tentang panduan bagaimana sebaiknya seorang murid, seorang pencari ilmu itu melakukan aktivitas pencarian ilmunya dengan sebaik-baiknya,
sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini tipis, Pak. Tipis sekali kitabnya. Mungkin kalau tiap hari kita kaji 3 bulan selesai. Tapi Masya Allah, isinya luar biasa. Isinya banyak mutiara-mutiara berupa bimbingan dan panduan bagaimana dalam rangka kita menuntut ilmu. Bagaimana adab menuntut ilmu, bagaimana adab seorang murid kepada guru, bagaimana cara mencari guru yang baik, bagaimana cara menjaga hafalan, bagaimana cara terus bisa istiqomah dalam belajar. Banyak sekali inti-inti dari panduan dalam buku tersebut. Yang sekarang hari ini nampaknya apa yang diajarkan oleh Syekh Az-Dzurjani ini banyak sekali ditinggalkan oleh umat Islam. Bapak Ibu sekalian, kita sering kali mendengar ada kasus-kasus yang mungkin bagi kita yang mengalami dulu sebagai menjadi seorang murid pada zaman dahulu tidak pernah terjadi, akan tetapi hari ini terjadi, di mana seorang murid memvideokan gurunya, kemudian mengupload ke media sosial, tujuannya untuk melecehkan, mentertawakan. Ada juga kasus-kasus bagaimana seorang murid bertindak tidak sepatutnya kepada guru-gurunya. Banyak juga yang sebaliknya, dia yang menjadi guru bertindak tidak senonoh kepada murid-muridnya. Banyak sekali kegiatan atau kejadian-kejadian yang Masya Allah sudah di luar dari garis yang seharusnya, yang sudah menjadi panduan agama. Nah, kitab Ta'limul Muta'allim ini adalah kitab yang juga sama dikarang oleh Syekh Az-Dzurjani karena keresahan yang beliau rasakan pada saat itu ketika beliau mengarang kitab. Beliau mengatakan dalam pembukaan kitabnya itu, lamma ra'aitu tullabal ilmi yajiduna wa yajtahiduna fi talabil ilmi. Ketika kami melihat banyak para pencari ilmu, mereka bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, akan tetapi mereka tidak mendapatkan maksud dan tujuan ilmu itu sendiri. Jadi di zaman dulu juga begitu, Pak. Banyak orang yang sungguh-sungguh mencari, bukan karena bodoh, mereka sungguh-sungguh mencari ilmu, tetapi ternyata mereka tidak mendapatkan maksud dan manfaat dari ilmu itu sendiri. Sudah lelah, sudah letih, sudah ngantuk, tapi tidak mendapatkan manfaat dari ilmunya. Dan sekarang banyak banget terjadi orang-orang pintar, orang-orang yang berpendidikan tinggi. Bapak Ibu, saya bertanya, kira-kira kalau yang kejadian orang yang ditangkap korupsi itu orang-orang lulusan pendidikan rendah apa tinggi, Pak? Tinggi apa rendah, Pak? Yang terakhir infonya yang kemarin kepala BGN itu gelarnya apa, Pak? Profesor ya? Profesor. Kalau profesor itu guru besar, Pak. Guru besar bukan guru ece-ece, bukan guru kampung, bukan guru madrasah. Guru mahasiswa, sudah mahasiswa lagi kan? Tapi kenapa ilmunya justru menjerumuskannya ke dalam jeruji besi? Ilmunya tidak membawa keberkahan, ilmunya sebaliknya justru menjadikan dia menderita. Kenapa? Karena itu tadi, perjalanan mencari ilmu sudah tidak sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan agama, tidak melaksanakan apa yang menjadi panduan Rasulullah SAW.
Mau nggak Pak, Bu, anak-anak kita yang disekolahkan kita biayai, pada akhirnya ilmunya nggak bermanfaat? Mau nggak Bu? Mau nggak ya? Mau nggak? Tentu nggak mau ya. Kita semuanya pasti ingin supaya anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang diberkahi ilmunya, anak-anak yang memberikan manfaat kepada dirinya, keluarganya, dan orang banyak. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apakah sekarang saya ini kan gak mondok, saya ini kan orang tua, sudah orang tua, saya masih perlu nggak ya belajar ta'limul muta'alim? Kalau jawabannya tadi bahwa Bapak Ibu ingin anak cucu kita mendapatkan pendidikan, menempuh pendidikan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka belajar ta'limul muta'alim adalah sebuah keniscayaan buat kita. Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita perhatikan ya, kita introspeksi memang betapa hari ini kita melihat kondisi bangsa ini. Kondisi bangsa ini, Masya Allah, seolah-olah Allah terus berikan ujian dalam berbagai aspek. Dari mulai ekonomi, pendidikan, politik, kesehatan, hampir semua aspek. Berbagai persoalan terus diujikan kepada bangsa Indonesia. Ini menjadi pertanyaan besar, apa sih sesungguhnya yang terjadi pada bangsa Indonesia sehingga Allah timpakan ujian-ujian seperti ini? Maka tentu saja dalam rangka muhasabah kita bertanya, jangan-jangan ada sesuatu yang salah yang selama ini kita toleransi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Maka dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu kita akan diajarkan bagaimana kita melihat realitas pendidikan kita yang sudah sangat jauh. Saya ingin tanya Bapak Ibu, kira-kira ketika Bapak Ibu menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah, apa niat dan tujuan Bapak Ibu? Apa kira-kira niat pertama kali ketika Bapak Ibu menyekolahkan anak kita? Niatnya apa Pak, Bu? Hah? Apa niatnya? Ingin sukses? Sukses doang? Pintar. Terus apa lagi? Hah? Apa? Soleh. Terus? Bermanfaat. Bagus. Terus? Orang kaya. Orang kaya. Masya Allah. Ada lagi? Bahagia dunia akhirat. Masya Allah. Terus apa lagi? Artinya berarti macam-macam niat kita ya. Ada tadi udah disebutkan, ada pengen jadi anaknya sukses, pengen anaknya pinter, pengen anaknya kaya raya, pengen anaknya soleh, macam-macam. Salah enggak punya tujuan begitu? Benar enggak punya tujuan begitu? Hah? Pak, Ibu, ada rumusan yang sangat penting dan jelas yang disampaikan oleh kitab Ta'limul Muta'alim. Jangan-jangan apa yang terjadi sekarang itu gara-gara kita salah niat. Gara-gara kita salah tujuan. Kalau kita salah niat,
niatnya jadi orang kaya, bisa nggak nyampe menjadi orang kaya? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Kalau niatnya anak kita pengen jadi anak pinter, bisa nggak? Kesampaian nggak? Bisa. Tapi kalau niat itu pasti akan mengantarkan anak kita bahagia dunia akhirat, bisa nggak? Bisa nggak? Kalau niatnya hanya niat ingin kaya raya, banyak nggak orang kaya yang nggak bahagia? Kalau kita niatnya karena sesuatu, maka insya Allah akan sampai kepada sesuatu tersebut. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu karena niat. Maka bagi seseorang akan sampai kepada apa yang diniatkannya. Itu betul. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dipesankan oleh Sayyidina Az-Zarnuji bahwa niat mencari ilmu itu yang paling utama adalah satu, libtigha'i mardatillah, mencari keridhaan Allah. Ini Pak, tanya ke diri kita masing-masing, niat tadi ada nggak tuh? Ketika anak kita menyekolahkan anak kita atau memondokkan anak kita, menguliahkan anak kita, ada nggak niat, ya Allah, bismillah, saya sekolahkan anak saya, niat mencari itu Allah Subhanahu wa taala. Tadi tidak ada yang menyebut itu soalnya. Ya. Padahal itu adalah niat yang paling penting. Itu niat yang paling kunci, Pak. Niat itu adalah kompas. Niat itu adalah panduan kita kemana kita menuju. Kalau kita niat menjadi orang kaya, insya Allah Allah sampaikan menjadi orang kaya. Tapi hanya sampai di sana. Kita niat anak kita menjadi orang pintar, insya Allah jadi orang pintar, tapi hanya nyampe di sana. Akan tetapi tidak ada jaminan ketika niat itu hanya sebatas itu, tidak ada jaminan bahwa dalam proses belajarnya serta nanti tujuan belajarnya nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini semata-mata adalah untuk menyembah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Aku ini tidak diperintahkan apapun illa liya'budullaha, kecuali menyembah Allah. Dalam sholat kita, dalam doa iftitah kita selalu membaca doa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sumpah kita loh Pak, yang kita baca 5 kali sehari paling tidak. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sumpah kita itu. Tapi dalam keseharian kita, sumpah kita itu tidak terrefleksi, tidak terimplementasi. Kita lupa bahwa setiap sholat kita berbaiat kepada Allah. Ya Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi ta'ala. Tapi kenapa ketika kita mau menyekolahkan anak kita,
ketika kita mau memondokkan anak kita, menguliahkan anak kita, kita lupa niat itu, bahwa mendidik, mengajar, menyekolahkan anak itu adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat ini yang akan menentukan sesuatu itu bernilai pahala atau tidak. Bapak Ibu sekalian, saya takut kalau kita menyekolahkan anak, mendidik anak hanya niatnya agar dia jadi orang kaya, tidak niat mencari ridho Allah, maka apa yang kita beri, apa yang kita lakukan anak kita itu bukan lagi dianggap sebagai pahala. Karena apa? Semuanya hanya bernilai dunia. Kalau kaya raya itu urusannya dunia. Tapi kalau kita niatnya karena Allah, libtigha'i mardatillah, karena mencari keridhaan Allah, maka insya Allah dari mulai kita mengizinkan anak kita berangkat ke sekolah, kita memberi jajan anak kita kemudian memberikan nafkah anak kita, maka insya Allah seluruh aktivitas kita dalam mendidik anak Allah jadikan sebagai pahala seluruhnya. Kenapa? Karena niatnya sudah benar. Karena niatnya sudah karena Allah. Salah niat akan salah memperoleh pahala atau tidaknya. Insya Allah kalau niatnya libtigha'i mardatillah, niat karena mencari ridha Allah, maka seluruh apapun yang kita lakukan dalam rangka melaksanakan aktivitas itu adalah dinilai pahala di depan Allah Subhanahu wa taala. Sama juga sekarang Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita tanya pada diri masing-masing ini. Kita hadir di majelis ini, datang dari rumah datang dari rumah masing-masing. Ini kira-kira niatnya apa ya? Sudah dapat bocoran sekarang ya. Bapak Ibu niatnya apa dari rumah tadi tuh? Karena sudah biasa. Apa karena di rumah sudah bangun pagi-pagi nggak bisa tidur lagi, udahlah ke masjid aja iseng? Atau pengen dilihat sama orang, dilihat, rajin banget ya bapak ini. Kira-kira apa niatnya Pak? Masyaallah. Pak, Ibu, ini memang saya coba sampaikan bahwa kapan niat itu kita tetapkan. Ini kita coba bicara niat dulu ya, karena kalau salah niat bisa salah Pak. Ibarat kita mau menentukan tujuan, ya, tujuan kita ke Jakarta, ya, tapi kemudian ngambil arah ke arah Serang, kira-kira nyampe nggak? Ya nyampe, tapi harus putar balik lagi. Artinya kalau kita salah menetapkan niat, maka tujuan yang akan kita tuju juga akan salah. Makanya harus hati-hati dalam menentukan niat ini Pak. Tapi memang manusia ini kan dikelilingi oleh setan, dikelilingi oleh godaan-godaan. Setan itu mengganggu kita dari depan, dari belakang, kanan dan kiri. Setan itu tidak akan berhenti mengganggu kita walaupun kita sudah niat baik, tapi di tengah jalan setan itu nggak suka kalau kita itu punya niat yang baik. Udah nih, bismillah. Jalan dari rumah sudah niatnya baik, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, hamba niat ibadah mencari ridho Allah. Udah bagus tuh, pantang niatnya. Tiba-tiba jalan ya kan? Di jalan ketemu orang yang ngelihat kita. Ada orang yang ngelihat kita papasan sama kita. Orang itu bilang, "Pak, Masya Allah pagi-pagi udah ke masjid." Ngomong gitu.
Tiba-tiba dalam hati kita muncul, oh iya dong, ya kan? Gue gitu loh. Ada yang nanya begitu, itu niat tuh langsung berubah. Yang tadinya karena Allah, tiba-tiba apa? Sudah merasa bangga dengan diri sendiri. Berubah enggak? Berubah. Apa itu yang menggerakkan itu? Setan dan hawa nafsu. Oleh karena itu ulama mengajarkan kepada kita bahwa niat itu bukan hanya di awal saja. Niat itu harus terus diperbaharui. Kenapa? Karena memang di tengah jalan kadang-kadang niat pikiran kita itu berubah. Di awalnya niat sudah karena Allah, tiba-tiba di tengah jalan ada gangguan, ada setan bisik-bisik dan lain-lain, sehingga berubah niat kita itu. Oleh karena itu niat itu harus terus diperbarui. Niat dari rumah sudah bagus, niat karena Allah. Di tengah jalan terus ingat, ya Allah ini karena Allah. Sampai masjid terus diperbaharui terus. Kenapa? Supaya betul-betul hati kita tetap nyangkut dan tetap ada dalam koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi niat itu di permulaan, di tengah, bahkan di akhir. Nah, nanti bagaimana niat di akhir? Nah, kita nanti. Yang kedua, kata Syekh Az-Zunjani, bahwa niat yang pertama kan niat mencari ilmu itu adalah niat mencari ridho Allah. Yang kedua, niatnya adalah niat untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Itu niat yang kedua. Nah, jawaban ini menjawab bahwa tadi kalau tujuannya menjadi kaya raya, menjadi pinter saja, ya, itu tidak akan sampai ke sana, Pak. Analoginya gini, Pak. Akhirat itu jauh, dunia itu dekat. Ya. Secara etimologi, kata dunia itu artinya dekat. Kalau kita pun melakukan perjalanan ke arah yang jauh, kira-kira yang dekat dilewati nggak, Pak? Kalau kita menuju ke arah yang jauh, maka yang dekat dilewati. Maka ketika kita bercita-cita berniat untuk bagaimana mencari kebahagiaan di akhirat, maka insya Allah kebahagiaan dunia akan diperoleh. Oleh karena itu jangan salah niat, jangan hanya mencari, karena dunia ini bukan tujuan. Tujuan kita yang sesungguhnya adalah akhirat. Dunia ini hanya sarana, dunia ini hanya perantara. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat cocok tanam kita, sementara tempat pulang kita yang sesungguhnya adalah akhirat. Maka yang harus kita tancapkan cita-cita dan niat kita adalah bagaimana mencari kebahagiaan di akhirat. Itu niat yang kedua, Pak. Yang ketiga, niat mencari ilmu ini adalah liizalatil jahli linafsihi. Apa itu? Niat menghilangkan kebodohan dalam diri. Itu niat, Pak, yang ketiga. Saya ulang, niat yang pertama niat mencari ridho Allah. Yang kedua niat mencari kebahagiaan di akhirat. Yang ketiga niat menghilangkan kebodohan dalam diri. Kalau kita salah, ini kenapa niat menghilangkan kebodohan? Dengan niat tersebut, maka setiap kita datang ke majelis ilmu akan hilang itu rasa, akan hilang itu sikap sombong, akan hilang itu sikap merasa pintar, akan hilang itu merasa angkuh. Kenapa? Karena setiap datang ke majelis ilmu, kita merasa bahwa diri kita tuh bodoh.
Dan syarat untuk dapat ilmu adalah kita harus selalu merasa bodoh. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, orang yang pintar, orang yang cerdas adalah orang yang dirinya merasa bodoh. Akan tetapi ketika dia sudah merasa dirinya pintar, sudah merasa cerdas, maka bodohlah ia. Jadi orang yang pintar, orang yang cerdas itu bukan orang yang merasa dirinya pintar dan cerdas. Justru orang yang cerdas itu menurut Sayyidina Ali adalah orang yang merasa dirinya selalu bodoh. Karena dirinya merasa selalu bodoh, maka dia akan selalu haus untuk tahu dan mencari ilmu. Tapi ketika dirinya sudah merasa dirinya pintar, sudah merasa dirinya cerdas, maka dia akan menganggap orang lain tidak ada apa-apanya. Rupanya sudah lewat. Saya singkat saja. Jadi menghilangkan kebodohan dalam diri, ya, niat yang ketiga. Niat yang keempat adalah menghilangkan kebodohan pada orang lain. Inilah dakwah. Artinya ilmu yang diperoleh tidak hanya berhenti pada diri sendiri, tapi juga diamalkan kepada orang lain dengan niat menghilangkan kebodohan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah niat li'ihyaiddin, niat untuk menghidupkan agama. Karena memang agama ini memang dijaga oleh Allah, akan tetapi melalui tangan-tangan orang yang dipilih oleh Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih Allah untuk menjadi penjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.